Cilengsi, Bogor. Kembali marak dugaan aktivitas penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di wilayah hukum Polsek Cilengsi, Polres Bogor, Polda Jabar. Aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 34.168/16 terkesan aman dan lancar, tanpa adanya tindakan dari aparat penegak hukum kepolisian setempat. Pantauan awak media di lokasi, salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU 34.168/16 di Jalan Raya Narogong, Pangkalan 9, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Fenomena bebasnya aktivitas dugaan persekongkolan dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, salah satu modus mengelabui masyarakat dengan menggunakan beberapa barcode dan plat nomor. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian BBM bersubsidi secara berlebihan. Karena di dalam kendaraan mobil L300 tersebut terdapat kempu, tandon, dan berkapasitas ribuan liter, ton, pasalnya oknum tersebut mengisi BBM bersubsidi jenis solar di SPBU menggunakan mobil box L300 bernomor polisi K9 970FP, B7841TDG, dan Z9844MG yang diduga telah dimodifikasi diketahui berisi dua kempu penampung BBM sedang mengisi BBM jenis solar dengan cara mengantri terus keluar dan masuk lagi 15 menit hingga 20 menit kemudian kembali mengisi. Saat dimintai keterangan, Mario, sebagai penanggung jawab pengangsu mengaku bahwa telah mengisi 5 hingga 6 kali ini dalam sehari di SPBU tersebut. Ia mengatakan, armada tersebut milik seseorang yang berinisial RL, yang merupakan pemain lama bisnis BBM ilegal. Dalam hal itu, para mafia di Cilengsi Kabupaten Bogor sangat terorganisir. Kuat dugaan para mafia BBM subsidi telah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait sehingga kegiatannya tersebut lancar, dan dengan melakukan operandinya secara terang-terangan, informasi yang diperoleh bahwa kegiatan di SPBU 34.168/16 itu sudah berlangsung lama. Selanjutnya, pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, 3 unit kendaraan L300 berhasil tertangkap kamera awak media saat melakukan penelusuran di stasiun pengisian bahan bakar umum 34.168/16. Usut pemilik 3 kendaraan tersebut diketahui berinisial RL dan TN. Pasalnya, aktivitas pembelian BBM solar subsidi sebanyak ribuan liter, 1-2 ton, per unitnya itu berlangsung lancar. Saat dikonfirmasi salah satu pengawas SPBU, Wahyu menyebut berbagai kendaraan modifikasi diketahui sudah sering mengisi dan SPBU dengan pengangsu sudah saling mengenal, mobil yang mana ya nanti kami cek dan akan coba rapatkan dengan para operator, katanya. Wahyu juga berdalih bahwa pihaknya tidak tahu itu dan akan coba menyelidikinya. Kami tidak tahu ada kendaraan modifikasi dari para pemain solar ilegal yang melakukan pengisian di SPBU kami. Nanti kami cek ulang yang mana mobilnya, katanya. Meski sebelumnya sudah diberitakan oleh beberapa media online, namun tidak menyurutkan langkah para pelaku usaha tersebut dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi untuk dijadikan bisnis komersialnya, sehingga hal tersebut menjadi polemik dan menjadi sorotan publik terkait adanya aktivitas maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi di Cilengsi, Bogor ini, seharusnya menjadi perhatian serius oleh aparat penegak hukum setempat dan pihak. Bahkan BPH Migas pun dinilai tidak mampu mengungkap aktivitas itu. Disinyalir aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut telah melanggar hukum. Yang mana modus dalam pembelian BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Pangkalan 9 itu dengan sekaligus menurunkan 3 unit mobil L300 keluar masuk secara bergantian dengan terus-menerus. Kuat dugaan, pelaku bisnis BBM bersubsidi itu memiliki ratusan barcode dan plat nomor untuk melabuhi sistem di SPBU tersebut. Namun aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi di Cilengsi, Bogor ini diduga tak tersentuh oleh hukum. Pihak sana ya. Coba nanti saya pelajarin supaya saya pengawasan juga ke lapangan juga saya juga bagian penindakannya juga. Iya, saya juga begitu. Saya pasti kenal semua dari SPM juga saya tahu semua. Pertamina juga saya tahu semua. Kawasan untuk di Bekasi masuk. Masuk. Cilengsi masuk ke kita semua Pak. Ada SPBU-nya sekian gitu. Kita nggak sebutan-sebutan ya. Kita yang penting kita ada SPBU. Saya mau dapati sama Bapak. Ini kalau dikatakan dia lah bahwasanya ada denda yang harus kewajiban yang harus dibayar dikarenakan hitungan daripada Pertamina ataupun kita bisa klarifikasi Pak, bisa mereka kita rekon lagi dengan Pertamina, kita bisa kalau laporan itu nggak sesuai bisa kita pending Pak.
kita nggak harus nyetor, Pak. Kenapa enggak? Saya gini, kenapa Anda menjual bahasa seperti itu? Nggak ada, Pak. Hitungan. Ya, kita hasil laporan, kita kunjungan. Kalau di Pertamina ada nggak di depot gitu? Nah, kalau depot, kita ke sana berapa ke depot hanya melayani kita permintaan sesuai permintaan dari SPBU. Mereka nggak mau. Kalau SPBU minta satu, mereka kasih satu. Istilah 18 KL, kasih 18 KL, mereka nggak pernah lebih. Nah kalau posisinya dia dikatakan ada denda gitu, kayaknya nggak ada mungkin itu bahasa itu Pak. Dari mana? Di SPBU-nya apa? SPBU-nya. SPBU denda itu kita klarifikasi karena kita cek lapangan. Oh gitu. Itu mereka bisa mereka kecuali kita 3 kali pertemuan, mereka nggak komplain, berarti mereka harus bayar denda. Apa denda? Dendanya mau kemana? Iya, yang seperti Bapak bilang tadi sumpah mereka hilang 100 liter kali 15.000 gitu aja. Oh berarti memang betul ada. Enggak ada, tapi kan itu kan diklarifikasi berapa bulan. Klarifikasi nggak sistem itu kan oke kita lakuin, tapi terkait tentang bahasa dia ada denda, berarti benar nih ada denda. Iya, kalau melihat kondisi kita ada bukti dan kita pegang bukti. Nah kita selain nanti klarifikasi kita kumpul dengan rekon dengan Pertamina. Betul nggak si SPU gini tindak sekian gimana, terus si pemilik itu kita telepon, kita di semua di forum itu ada pastilah bahwasanya saudara ada kekurangan bayar. Ya itu itu kan di situ nanti kan kita telepon semua di situ. Nah klarifikasi, oh ini nggak sesuai berarti kena pending. Berdasarkan dari nozzle itu kan? Iya kita nozzle semua Pak. Jadi ya yang di itu pokoknya kalau itu sih sebetulnya sih saya nggak mau kasih tahu ya. Enggak, saya juga perlu tahu. Nah itu kan tidak sebab itu rahasia kita di BPH itu pemerintah. Nah kita sesuai itu kita diambil, kita ada juga ada fotonya. Namanya klarifikasi. Terus ada laporan bulanan, verifikasinya itu ada kita semua. Jadi yang bapak bilang mohon maaf saya potong ya, itu nggak kita mereka sih nggak terima uang sekali pun. Iya. Harus adanya. Tidak pokoknya istilah PNBP bapak setor PNBP ya. Ya berarti itu bukan buat kita Pak. Iya. Tapi saya nggak memiliki iya itu saya katanya dari mana? Nah itu sudah Pak, polisi pun nggak boleh masuk Pak. Di area itu. Nah di SPBU kan ada tempat kantor, walaupun bapak itu yang boleh masuk kita sama Pertamina. Yang benar kita tahu. Di SPBU kan ada ruang ruangannya ada kan ada yang terbuka itu. Nah itu kita lagi di situ laporan bagian untuk apa? Untuk semua. Iya monitoring kita berbagi kita di situ pada time kita harian sama bulannya 3 bulan kita. Mungkin dari situ dapat pasti merasakan mereka mencuri kayaknya nggak mungkin bapak bilang kita bisa baca mencuri mereka juga. Nah jadi keadaan di sana ini posisi kita SPK ada 168 sebabnya kalau kita verifikasi sama itu sama Pertamina kita selalu klarifikasi. Iya. Kita nggak mohonlah diketahui nantinya kalau memang betul-betul belum mereka. Iya. 34 168 32 34 168 168 16 pokoknya tuh SPBU-nya di Jalan Narogong. Oh Narogong 34 168 16 ya. Narogong kan? Desa Limus Tunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kali 9 ya. Saya udah pernah kesana dia kayaknya. Enggak kayak saya bilang nggak pernah dapat. Apalagi yang pakai yang dijual itu nggak pernah dapat. Kalau kita dapat kita langsung kita tindak di situ juga. Kita CCTV mau kita minta dalam 1 bulan yang kita klarifikasi kemarin kejadian tanggal 1 bulan 8. Nah kita lihat itu sebut jam. Ternyata emang benar kendaraan ini terus berarti kita lihat kita cek. Cuma nggak mungkin Pak mereka bebas terusnya mereka juga nggak pakai barcode tuh mereka nggak bisa ngisi. Iya. Itu ada pengalaman seperti barcode yang menggunakan kalau barcode apa plat nomor banyak. Nggak bisa pakai itu kan nomor 1 yang buat. Satu nggak jadi 1 nomor 1 yang. Bolak balik mereka. Nah itu kita cek di sisi Berapa ratus kilometer? Udah tahu balik lagi dia. Kita lihat di CCTV kita kan yang kita pantau nomor sama belakangnya. Kecuali mereka pakai jerigen atau apa baru kita tindak. Baru kita tindak langsung kita amankan langsung. Jadi mobilnya bokor. Ya kan kita lihat di CCTV kan di sisi langsung kan ada cara polisian itu kan. Dan mereka kan dilarang di atas 1 juta. Akhirnya di lapangan
ini barcode sama kalengnya itu 5 barcode 5 kaleng dia muter dalam radius sekian. Mobilnya sama, tapi kan kalengnya beda dan barcode-nya juga mengikuti kondisi yang tadi pas sejak kita itu tadi itu barcode itu nggak benar. dia ada barcode-nya double. Iya. Barcode-nya double. Mobilnya yang berulang-ulang kali. Mobil berubah mobil. Enggak, mobilnya satu kita. Bapak lah itu kan maaf ya, itu harusnya tugas itu bisa latih SNK. Hah? Latih SNK Pak, itu bisa latih SNK. Hah? Latih SNK Pak. Tapi nggak ada dibuka di Nah itu sanksi si petugasnya ini nanya loh Pak merasa dicuriga Pak, mohon maaf bisa latih SNK yang ini nanya loh Pak merasa dicuriga Pak, mohon maaf bisa latih SNK terus sama kalau yang benar yang petugasnya loh petugasnya. Nah terus ya kita juga pantau, kita dalam kita lihat CCTV jam sekian, kalau itu benar baru kita bisa tindak. Nah jadi selama ini Bapak di Narogong, selama ini Bapak di Narogong, apakah si apa ini ketika Bapak mendapati laporan pengaduan masyarakat kita langsung turun Pak. Turun betul. Bapak ada nggak melihat juga ini siapa minta SNK ini? Apa yang kata-kata Pak pas kita datang mereka yang minta SNK? Apa yang kata-kata Pak pas kita datang mereka yang minta SNK? Apa yang kata-kata Pak pas kita datang mereka yang minta SNK? Bukan itu kita nggak tahu ya, kita pertama Dan pas begitu Bapak memverifikasi kami di apa itu ya CCTV. Jadi Bapak lihat itu di mobil kayak sama sama. itu kita cek. Ada nggak kamu lihat STNK-nya D kan begitu kan? Ada tim pengecekan kita atau Pak, kita lihat dalam 1 bulan kita mintanya 3 bulan Pak. 3 bulan transaksi. Kalau kita lihat seumpama yang paling sekian itu berapa kali ngisi dalam berapa 1 hari itu kenapa? Nah itu akhirnya nanti kita buat laporan, kita hasil laporan. Nah kita seumpama yang dirugikan berapa seumpama dia 100 liter kali 1.500 itu harus mereka bayar juga. Kalau mereka komplain yang kita waktu rekon mereka enggak Pak, mohon maaf bisa di cancel juga Pak. Jadi bisa di cancel Bapak keberatan gitu. Ternyata kami istilah maaf tugas kami nggak bisa bisa kita cancel Pak. Tapi tidak ada bantahan. Kalau ada bantahan 3 kali nggak ada benar dari kami loh. Nah kalau SNK itu yang saya tahu, tapi SNK kan dari kepolisian. Di sana kan kepolisian. Yang wajar tadi. Iya. Tugas itu ya. Kami lihat tadi juga sama serupa dan supirnya juga sama, misalnya gitu ya. Nah itu kita latih pun kita bisa lihat sama. Ya kita latih di CCTV. Kalau bolak-balik mungkin kesalahan sama pada si petugas juga si pengawas. Nanti kita tegur mereka. Kita tegur Pak, kita paling kita bisa negur. Itu kita bukan menindak. Kalau menindak sesuai dengan kapasitas dia SPD sekian KL itu lebih baik kita tindak. Iya, kita akan sigap tangkap dalam posisi job stationnya siapa tadi lah. Iya. Terjadi nozzle tadi. Betul, iya. Ya kan dia sigap tangkap nggak terkait tentang ini mobil bolak-balik. Nah, itu kalau yang SNK-nya mereka kan saya tegur gitu, mereka tuh nggak awas, nggak ngawasin. Yang penting mereka ngisi. Kita rata-rata ngisi. Benar, katakan Itulah kebetulan posisi tadi dalam. ya, tapi kan nggak mungkin Pak, kita kan jatah Bapak Suparma Bapak hari ini yang dari barcode itu 800.000. Kalau bertumpuk nih Pak, kalau bertumpuk Bapak bertumpuk, itulah hebatnya mereka. Itu berarti bukan dari tim kepolisian Pak yang menetil, yang berapa kali kan bisa ditindak oleh kepolisian. iya bukan kami ya. Kalau mengganti kata barcode double kita juga berapa kali nemuin Bertumpuknya double, sama kalengnya. iya Pak, kalau iya saya Pak Kan bukan kepolisian. iya kepolisian juga ada buka BPK kan BPK hanya. Tapi kalau berkali-kali, Nah itu CCTV kalau kita menindaklanjuti laporan kita lihat dari CCTV kita lihat baru kita yang Bapak bilang minta tindak kita enggak. Enggak, ini udah lain lagi. Iya. Saya paham terkait tentang Berarti kalau yang kata gitu kita buat laporan ke Pertamina. Nih kenapa ini bolak balik dasarnya apa? Kita tunggu nanti dari Pertamina laporan ke kita lagi. Ini gini. Memang silakan kita bisa tindak. Jadi enggak kita tindakan itu berupa apa deh? Pertama ya kalau mereka udah menyalahi aturan nggak ada sampai SIP 3 kita minta presiden dari penanganan modal 1 izin.
Iya. Itu sudah Jangan udah berat itu kayak udah apa? sanksi yang akan mungkin tidak dapat minyak, Administrasi. tidak dapat BBM. Itu administrasi namanya. Administrasi. Jadi administrasi hanya jangan mengulangi lagi. Hari ini dapat, nah, kita cek dalam 1 bulan, kita sanksi yang lebih 3 bulan Pak. 3 bulan kita dapat lagi kedua 2 bulan, 3 kali 3 bulan, baru kita kasih. Untuk kita minta izin ke Pertamina nggak bisa ngirim. Itu biasanya berapa lama? Paling lambat kita 90 hari. 90 hari. Paling lambat. Ngirim nih Pertamina. Iya, kalau udah ada disposisi kita, jangan dikirim solar, kita kirim. Nggak kirim Pak, bukan juga ada polisi nggak Itu kirim. nggak dikirim selama 90 hari. 90 hari nggak boleh isi, nggak boleh ngisi, karena mereka nggak ada tindakan kriminal. Tidak praktekan selama 90 hari. Enggak, sama kita karena kita udah terlibat, semua ada tahapan, ada 1, 2, 3. Nah, kalau memang ada kita dapat dan pas kita ini di nurture itu ada alat, baru kita segel. Segel itu kontrak. Segel ada SPP-nya, pas di nurture itu bukan kita, bukan perusahaan yang bukan ini mesinnya kita segel, itu banyak kita segel Pak, kita berhak. Itu misalnya Produk dia sebang salah kita segel, itu mereka rugi besar Pak. Betul. Mereka rugi besar, nggak bisa. Biasanya kalau yang disegel gitu apa, atas temuan apa? Ya, di alat itu ada alat. Kita foto, kita semua kita videokan. Kita nggak perlu lihat dari CCTV, kita lihat dari alat, kita buka. Kan kita datang, kita buka tuh alat, kita cek dari situ, kita foto. Sangat Sebabnya banyak alat yang nakal, mereka mengurangi takaran. Tujuan utama mereka